Sahabat Life, tahukah Anda mengapa gout disebut penyakit kronik? Dan dapatkah kita cegah serangan nyeri sendi asam urat berulang secara instan? Kita akan membahasnya pada episode kali ini di Life, Live in Fullness to Eternity. Penyakit kronik yang artinya penyakit yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama, bahkan sering berlangsung sepanjang hidup penderitanya. Penyakit gout ini pun dikabarkan menyerang kita bukan dengan cara yang instan. Sahabat Life, untuk mengatasi penyakit yang pembentukannya tidak instan, mengatasinya pun tidak seharusnya diharapkan terjadi secara instan. Salah satu jurnal penelitian di tahun 2021 sebutkan bahwa justru asam urat serum awal yang lebih tinggi dan penurunan asam urat serum yang lebih besar menyebabkan resiko serangan asam urat yang lebih tinggi. Dengan kata lain, untuk mengatasinya tidak boleh ada perubahan yang drastis, dan itu artinya memerlukan perhatian, kesabaran, dan ketekunan kita. Walau penyembuhan total sudah mustahil dicapai bagi penderita gout, kabar gembiranya, kita mampu cegah serangan nyeri berulang, inflamasi dan kerusakan sendi lebih lanjut. Berikut 5 cara efektif cegah serangan nyeri sendi asam urat berulang. Yang pertama, jaga pola makan teratur. Penting bagi penderita asam urat untuk perhatikan jam makan mereka. Penting untuk makan tepat waktu, tidak boleh terlambat. Sepenting apa sih makan teratur bagi penderita asam urat ini? Memangnya apa yang akan terjadi kalau kita terlambat makan? Ternyata saat tubuh kekurangan energi, tubuh akan otomatis mulai menggunakan protein dan memanfaatkan asam amino yang disimpan di tubuh kita untuk dijadikan itu pengganti energi yang tubuh perlukan. Nah, dalam proses inilah justru bisa tingkatkan produksi asam urat lebih dari normal. Penelitian sebutkan kadar asam urat bisa meningkat dari 7 mg per desiliter menjadi lebih dari 9 mg per desiliter selama periode puasa dan akan menurun ke normal lagi saat kita makan. Nah, ini penting bagi penderita gout ya, karena kenaikan sedikit saja bisa trigger atau picu serangan nyeri sendi berulang. Dan untuk cegah ini, penting untuk kita cari tahu kapan sih peningkatan asam urat dalam proses ini mulai terjadi. Jawabannya itu mulai terjadi sejak kita mulai merasa lapar. Mengapa? Karena ternyata asam urat berfungsi sebagai sinyal alarm tubuh kita yang perannya itu untuk mengingat metabolisme bahwa bahan bakar tubuh kita sudah mulai habis. Dan nantinya akan menggerakkan otak agar membuat kita mulai merasa lapar dan akhirnya mencari makanan. Inilah alasannya mengapa penderita asam urat bisa terkena serangan asam urat walau katanya saya justru tidak makan apa-apa kok dokter. Tidak memasukkan apa-apa ke tubuh kita bukan berarti kita menghindari produksi asam uratnya. Untuk itu sekali lagi dengan hanya makan tepat waktu, dengan hanya makan sebelum lapar, bisa cegah serangan nyeri sendi asam urat yang menyiksa secara alami. Bagi mereka yang butuh turunkan berat badannya, silakan dilakukan secara bertahap. Berikut cara efektif kedua, cegah serangan nyeri berulang adalah dengan atur diet kita. Bagi mereka yang sudah terlanjur terkena penyakit gout ini, tentunya pemilihan diet dengan jenis jumlah yang tepat sangat penting untuk diperhatikan. Untuk itu, ada 2 poin penting harus diperhatikan. Yang pertama, perhatikan jumlah total purin dalam makanan kita. Poin kedua, kita harus cari tahu jenis basis purin yang terkandung di dalamnya. Dan untuk poin pertama, perhatikan jumlah total purin dalam makanan kita. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, diet atau makanan kita sudah ada yang dikategorikan sesuai dengan tingkatan kandungan purin di dalamnya. Berdasarkan standar UK yang kami ambil, kelompok makanan tinggi purin mengandung 150 hingga 1000 mg purin per 100 gramnya. Khusus makanan dengan kandungan lebih dari 200 mg purin per 100 gram makanannya sudah harus dimakan dalam jumlah yang sedikit. Lantas, apa saja makanan yang termasuk dalam kategori tinggi purin ini? Pertama yaitu makanan daging-dagingan. Semua produk daging mengandung purin yang siap dipecahkan menjadi asam urat di dalam darah kita.
khususnya daging organ dan kelenjar hewan seperti hati, pankreas, otak, dan ginjal. Kita sering sebut ini dengan sebutan jeroan. Dan dari semua yang baru saja saya sebutkan, organ hati dari apapun sumber hewaninya merupakan kandungan yang tertinggi, diikuti oleh organ usus dan endotel pembuluh darah. Kemudian contoh lanjutnya yaitu termasuk juga daging babi, kalkun, dan rusa. Seharusnya kita hindari. Mungkin untuk beberapa golongan agama sudah tidak memakan jenis-jenis daging yang seperti itu. Tapi mari kita lihat apakah makanan daging halal juga ada yang mengandung tinggi purin. Ternyata ada, dengan kandungan purin total pada ayam lebih tinggi dari sapi. Kemudian jika kita bandingkan daging ayam dan bebek, ternyata ayam memiliki sekitar hampir 2 kali lipat lebih tinggi di kandungan purinnya dibanding dengan bebek. Nah, bagaimana dengan makanan laut? Umumnya semakin besar ikannya, semakin besar juga kadar purinnya. Contohnya pada ikan sardin, tuna, dan salmon. Namun lain halnya dengan ikan teri. Walau kecil, ternyata kandungan purinnya hampir 2 kali lipat dari ayam. Untuk makanan seafood lainnya, terutama kerang seperti udang, lobster, remis, dan sarden, baik fresh maupun dikalengkan, keduanya tinggi purin. Harus penderita gout hindari. Nah, bagaimana dengan ikan asin? Apakah aman? Ternyata tidak. Kandungan purin pada ikan bisa bervariasi, tapi yang pasti adalah kadar purin pada ikan asin sering meningkat karena proses pengeringannya. Kemudian, bagaimana dengan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan? Ada tidak yang tinggi purin? Oh, ada. Contohnya kismis, jamur, bayam, kangkung, daun ubi, daun pepaya, daun bawang, asparagus, kembang kol, kembang brokoli, lentil kering, kacang polong, pisang, kurma, dan buncis. Dari semuanya ini, kismis yang tertinggi kandungan purinnya. Bagaimana dengan peanut atau kacang tanah? Ternyata justru kacang tanah yang disebut-sebut penyebab kambuhnya nyeri asam urat ternyata justru tergolong rendah kandungan purin karena mengandung hanya 49 mg purin per 100 gramnya. Mengkonsumsi kacang tanah dalam jumlah sedang sebagai bagian dari diet seimbang kemungkinan tidak akan meningkatkan kadar asam urat secara signifikan. Kecuali kacang tanahnya dicampur dengan produk makanan atau minuman tinggi fruktosa atau yang manis-manis seperti gula, gula merah, soda, beberapa jus, sirup jagung fruktosa, sereal, es krim, permen, dan makanan cepat saji harus dihindari. Loh, kok kenapa ya sumber energi tinggi atau yang kandungan gulanya tinggi juga harus dihindari oleh penderita asam urat? Hubungannya, jadi ternyata alasannya saat tubuh pecahkan fruktosa, purin secara otomatis dilepaskan. Dan ketika senyawa kimia ini dipecahkan, asam urat diproduksi. Lebih dari itu, dalam artikel di tahun 2018 menambahkan bahwa fruktosa dapat menghasilkan asam urat dalam beberapa menit setelah dikonsumsi. Jadi sahabat live, kalau sehabis makan es kacang atau ice cream dengan kacang, jangan salahkan kacangnya, tapi periksa kandungan fruktosa yang ditambahkan di sana. Lantas, apa yang lebih aman untuk kita konsumsi? Kabar baiknya antara makanan hewani dan tumbuh-tumbuhan, kandungan purin umumnya lebih rendah di tumbuh-tumbuhan jika dibanding dengan daging dan seafood yang sudah disebutkan sebelumnya. Selain lebih rendah, banyak penelitian sebutkan bahwa makanan kaya purin yang berasal dari tumbuh-tumbuhan tidak seefektif itu dalam hubungannya dengan resiko penyakit asam urat jika dibandingkan dengan makanan yang berasal dari daging. Mengapa? Karena ingat, poin kedua yang sempat saya sebutkan tadi, selain kita cari tahu jumlah total purinnya, kita harus cari tahu jenis basis purin yang terkandung di dalamnya. Pada tumbuh-tumbuhan selain memiliki lebih tinggi seratnya, mereka lebih aman dikonsumsi karena tidak mengandung basis purin hipoksatin yang dianggap lebih bisa memicu serangan nyeri sendi asam urat ini. Penemuan lain juga sebutkan bahwa asupan sayuran dengan protein kaya purin dalam jumlah sedang tidak berhubungan dengan peningkatan resiko asam urat. Jadi, apa saja nih sayur-sayuran yang tinggi kandungan purin hipoksatinnya yang harus kita hindari khususnya bagi penderita gout ini? Yaitu hindarilah kembang kol, diikuti dengan kedelai dan jengkol.
karena terbukti punya kandungan hipoksatin yang tinggi. Penting untuk kita hindari juga alkohol, contohnya vodka dan whisky, anggur merah atau putih, terlebih bir. Mengapa? Karena itu dipercaya mengandung level jenis purin adenin dan hipoksatin tingkat tinggi. Lebih dari itu, bukan hanya tinggi level purinnya, namun alkohol juga bisa hambat asam urat untuk dibuang keluar oleh tubuh. Berujung penumpukan asam urat pasti tidak terhindarkan. Berikut cara efektif ketiga cegah serangan nyeri asam urat berulang, yaitu perhatikan cara masak. Memasak makanan dengan suhu yang tinggi, baik itu menggoreng ataupun dibakar, memanggang dan diasapkan, sama-sama dapat menghasilkan racun yang dikenal sebagai produk akhir glikasi lanjutan atau AGEs, Advanced Glycations and Products. Ini adalah senyawa berbahaya yang terbentuk ketika gula bereaksi dengan protein atau lemak. Senyawa ini dapat sebabkan peradangan dan stres oksidatif, yang keduanya dapat berujung gejala asam urat. Nah, untuk atasi asam urat dan kurangi resiko kambuhnya asam urat, disarankan pilihlah metode memasak dan melibatkan suhu lebih rendah dan waktu memasak yang lebih singkat, seperti mengukus dan merebus dibandingkan dengan memasak dengan suhu tinggi seperti memanggang atau menggoreng, Sahabat Life. Selanjutnya, cara efektif keempat adalah stress management. Manajemen stres dapat memainkan peran penting juga nih dalam cegah serangan asam urat. Tingkat stres dan kecemasan yang tinggi ternyata dapat tingkatkan resiko serangan asam urat. Kok bisa? Beberapa penelitian sudah buktikan bahwa stres dapat mempengaruhi metabolisme asam urat dengan mempengaruhi hormon stres tubuh kortisol. Kadar kortisol yang tinggi ganggu kerja ginjal untuk keluarkan asam urat, hingga sebabkan penumpukan asam urat di dalam darah kita. Stres yang berlebihan secara langsung juga dapat tingkatkan peradangan pada tubuh kita. Selain itu, stres juga sebabkan pilihan gaya hidup buruk yang jadi faktor resiko asam urat. Bahkan nih, kalau stres terjadi terus-menerus dapat ganggu tidur kita, yang adalah faktor penting dalam atasi asam urat di tubuh. Sekarang kita masuk ke cara efektif yang terakhir, yaitu berolahraga. Olahraga seperti pisau bermata dua bagi penderita asam urat ya Sahabat Life, karena dapat berikan efek positif dan negatif pada pengelolaan asam urat. Olahraga dapat dengan intensitas rendah dan intensitas sedang telah terbukti mengurangi peradangan dan mengatur kadar asam urat, sehingga dapat bantu cegah kambuhnya asam urat. Namun, Sahabat Life harus ingat bahwa kalau berlebihan atau berolahraga dengan intensitas yang tinggi, itu justru tingkatkan kadar asam urat dan perburuk serangan asam urat. Nah, kalau saat nyeri kambuh, apa bisa nih kita berolahraga? Jawabannya, selama serangan asam urat, disarankan untuk istirahat dan menghindari olahraga demi atasi peradangan dan nyerinya. Setelah kambuhnya mereda, baru dianjurkan untuk berjalan kaki, berenang, atau bersepeda, karena terbukti dapat bermanfaat bagi pasien asam urat. Sebagai tambahan, penting untuk memulai olahraga secara perlahan dan secara bertahap. Kita tingkatkan intensitas latihan agar tidak terlalu beri tekanan pada persendian kita. Intinya, olahraga dapat bermanfaat untuk penanganan asam urat, namun penting untuk memilih jenis dan intensitas olahraga yang tepat, terutama selama dan setelah kambuh. Kita masuk ke mitos atau fakta. Tahu karena terbuat dari kacang kedelai berbahaya bagi penderita asam urat. Itu adalah mitos. Berdasarkan artikel yang direview oleh Dr. ahli gizi, C. Thompson menyatakan justru tahu sering direkomendasikan untuk penderita asam urat karena tinggi protein, tapi rendah purin. Lain cerita dengan tahu yang ditambahkan gula merahnya. Kalau sudah ada tambahan gulanya, prinsipnya jadi sama nih ya dengan semua tambahan manis-manis lainnya. Harus dikonsumsi sesekali dan dengan ukuran yang tidak banyak. Nah, bagaimana dengan tempe yang juga terbuat dari kacang kedelai? Ternyata tempe karena proses pembuatannya harus difermentasikan, proses fermentasi inilah yang naikkan kandungan purinnya. Tapi masih di kadar yang bisa ditolerir tubuh atau di level moderate.
Yang penting ingat, makan secukupnya saja. Kemudian, mitos dan fakta yang selanjutnya, saus kecap bisa picu sakit asam urat berulang. Itu adalah fakta. Karena secara teori, kadar purinnya tidak tinggi, hanya moderate saja. Tapi, penting diketahui bahwa saus kecap yang terbuat dari kacang kedelai ini ditemukan mengandung satu jenis purin spesifik yang disebut hipoksatin. Dengan proporsi purin lebih dari setengah jumlah total purin dalam kecap ini. Yang artinya proporsi purin ini sangat luar biasa tinggi dan jenis hipoksatin ini adalah jenis purin yang paling terkait erat dengan peningkatan kadar asam urat. Kemudian mitos dan fakta yang berikutnya adalah buah, durian, nanas, dan nangka memiliki kandungan purin tinggi. Itu adalah fakta. Tiga-tiganya sebaiknya dibatasi atau dihindari oleh penderita asam urat. Hanya untuk nanas, bukan karena tinggi kandungan purinnya, tapi lebih karena kandungan alkohol di dalamnya yang bisa picu naiknya asam urat dalam darah. Jadi sahabat Life, yang menjadi kesimpulan bagi pembahasan kita pada saat ini yaitu jangan lupa makanlah teratur, berbijak-bijaklah dalam memilih makanan, termasuk cara pengelolaannya. Seimbangi tingkat stres kita dengan berolahraga. Singkatnya, kontrolnya bukan hanya dengan kita hindari jenis makanan yang tinggi purinnya, tapi kontrolnya tuh lebih ke harus dijaga porsi atau seberapa banyak kita mengkonsumsinya. Ingat, mengatasi penyakit asam urat tidaklah seinstan yang kita harapkan. Sebagaimana penyakit ini terjadi karena peningkatan asam urat yang berkepanjangan, cara mengatasinya pun membutuhkan keuletan perubahan hidup secara konsisten sesuai kemampuan tubuh kita. Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga sahabat Life terberkati. Jangan lupa share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan tubuh kita bersama Life. Live in fullness to eternity. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.